Perkenalkan, nama saya Filia dari kelas M3A dengan NIM PBB.30034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai malformasi kongenital, memahami kelainan-kelainan bawaan. Malformasi kongenital adalah kondisi kesehatan yang terjadi pada bayi sejak lahir yang melibatkan kelainan struktur atau fungsi tubuh. Kelainan ini bisa ringan atau berat dan bisa mempengaruhi berbagai bagian tubuh, termasuk organ, tulang, dan sistem saraf. Definisi dan jenis-jenis malformasi kongenital. Malformasi kongenital adalah kelainan fisik atau mental yang terjadi pada bayi saat masih dalam kandungan. Jenis malformasi kongenital seperti jantung bawaan, bibir sumbing, dan kelainan kromosom, dan juga gangguan neurologis. Penyebab malformasi kongenital bisa beragam, mulai dari faktor genetik, lingkungan, hingga pengaruh obat-obat. Yang pertama, faktor genetik. Mutasi gen atau kelainan kromosom dapat menyebabkan malformasi. Yang kedua, faktor lingkungan. Paparan zat kimia, radiasi, atau infeksi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko malformasi. Yang ketiga, faktor gaya hidup. Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan narkoba selama kehamilan dapat meningkatkan risiko. Yang keempat, faktor usia. Wanita yang hamil di usia 35 tahun yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami malformasi pada bayinya. Dampak malformasi kongenital pada kesehatan. Yang pertama, kelainan pada jantung bawaan. Ini salah satu jenis yang paling utama di mana terdapat yang mempengaruhi sistem peredaran darah, bisa menyebabkan kelelahan, sesak nafas, dan keberan pada kulit. Yang kedua, bibir sumbing. Kelainan ini terjadi pada bibir atau langit-langit mulut yang tidak terbentuk sempurna, dapat menyebabkan kesulitan saat makan dan berbicara, serta memerlukan pembedahan yang korektif. 3. Kelainan kromosom. Gangguan perkembangan fisik dan mental bisa menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan kecacatan intelektual. Diagnosis dan screening malformasi kongenital. Diagnosis dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan sejak dini. Yang pertama itu screening prenatal. Dilakukan pemeriksaan selama kehamilan untuk mendeteksi kemungkinan malformasi. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Bayi yang baru lahir akan menjalani pemeriksaan fisik menyeluruh untuk mengidentifikasi adanya kelainan. Yang ketiga, tes penunjang. Jika diperlukan, tes tambahan seperti USG, CT scan, dan MRI untuk mendiagnosis malformasi. Penanganan malformasi kongenital biasanya mencakup beberapa langkah seperti pembedahan dapat dilakukan untuk memperbaiki kelainan fisik, contohnya seperti bibir sumbing atau kelainan jantung. Yang kedua, terapi obat. Obat-obatan dapat digunakan untuk mengendalikan gejala atau mengatasi komplikasi. Yang ketiga, rehabilitasi. Meliputi terapi fisik, bicara, dan okupasi dapat membantu anak-anak dengan malformasi untuk mengembangkan keterampilan kemandirian. Mempunyai anak dengan malformasi kongenital bisa menjadi tantangan emosional dan psikologis, baik untuk anak maupun keluarga. Beberapa dukungan yang penting adalah dukungan emosional. Anak dan keluarga memerlukan dukungan yang kuat dari lingkungan sekitar untuk mengatasi stres dan kecemasan. Yang kedua itu konseling. Konseling dapat membantu keluarga untuk menerima kondisi anak dengan mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, kelompok dukungan. Bergabung dengan komunitas atau kelompok dukungan dapat memberikan kesempatan untuk berbagai pengalaman dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko malformasi kongenital termasuk yang pertama, konsultasi prakonsepsi. Berkonsultasi dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan untuk menilai risiko dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Yang kedua, asupan nutrisi yang baik. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan suplemen yang direkomendasikan seperti asam folat dapat membantu mencegah kelainan tabung saraf. Yang ketiga, hindari faktor risiko. Menghindari rokok,
alkohol, dan obat-obatan yang terlarang, serta menghindari paparan zat kimia dan infeksi selama kehamilan. Yang keempat, screening prenatal, melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mendeteksi kelainan lebih awal. Kesimpulannya adalah, meskipun malformasi kongenital yang bisa menjadi tantangan yang berat, pengetahuan medis dan teknologi terus berkembang untuk meningkatkan pencegahan, diagnosis, dan penanganan. Riset dan teknologi medis memainkan peran penting untuk memahami diagnosis dan mengobati malformasi kongenital serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang terlahir dengan kelainan bawaan. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.